Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hai guys, kembali lagi nih di channel Hadis Tematik Manajemen Dakwah. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Gunawan dengan NIM 0104223094. Saya dari program studi Manajemen Dakwah A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu nih guys, tentang manajemen pelayanan sosial dan dakwah. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas UAS, ujian akhir semester, mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Nah, di slide kedua ini ada tentang manajemen pelayanan sosial dan dakwah. Nah, di sini tentang ada materi, soal, pembahasan, dan juga kesimpulan. Oke, baik, kita masuk ke slide ketiga, yaitu tentang materi. Nah, pengertian manajemen pelayanan sosial dan dakwah. Manajemen pelayanan sosial dan dakwah adalah suatu proses pengorganisasian, perencanaan, dan juga pelaksanaan serta evaluasi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat sekaligus menyebarkan nilai-nilai dakwah Islam. Nah, di manajemen pelayanan sosial dan dakwah tidak hanya ada pengertian, namun ada beberapa hadis yang berhubungan dengan manajemen pelayanan sosial dan dakwah. Oke, baiklah kita masuk ke slide berikutnya. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya, tidak ada barisnya di hadis ini. Nah, di sini saya akan membacakan hadis tentang berbuat kebaikan kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasun an mu'mini karyatan min kurbin dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala ma'sira yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi ainil abdi ma kana al abdu fi uni akhihi." Riwayat Muslim. Oke, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meringankan suatu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan meringankan darinya suatu kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, jadi maksud dari hadis tersebut ya seperti itu. Ketika kita menolong seseorang muslim atau saudara kita, teman kita, keluarga kita dan segalanya dan segala macam, kita menolong nih suatu kesulitan bagi mereka, maka Allah juga akan membantu kita di saat kita lagi sulit gitu guys. Nah, adapun hadis yang kedua, yaitu ini mungkin sering didengar ya, tentang hadis Rasul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Riwayat Bukhari, yang artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ada tentang apa sih sistem kerja manajemen dakwah sosial dan apa sih sistem kerja manajemen pelayanan sosial dan dakwah? Maaf ya guys, ini tipu ini. Nah, sistem kerja manajemen sosial dan dakwah melibatkan berbagai tahapan dan elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam sistem kerja ini. Nah, di dalam sistem kerja manajemen pelayanan sosial dan dakwah ini, itu ada 6 mungkin ya. Itu ada perencanaan dan segala macamnya. Oke, kita baca dulu yang pertama ya. Yang pertama yaitu adanya perencanaan.
Di perencanaan ini ada identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, dan juga pengembangan program. Di identifikasi kebutuhan itu untuk melakukan survei atau kajian guna untuk memahami kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat. Yang kedua, penetapan tujuan. Di penetapan tujuan ini, kita tuh menetapkan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang untuk program pelayanan sosial dan dakwah. Nah, jadi di dalam sebuah tujuan, kita tidak boleh hanya membuat jangka pendek. Kita juga harus bisa memikirkan jangka panjang untuk pelayanan sosial dan dakwah gitu. Yang ketiga, adanya pengembangan program. Nah, di pengembangan program ini, kita merancang program-program yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Oke, masuk ke slide berikutnya. Yaitu yang kedua, adanya pengorganisasian. Di pengorganisasian inilah dibuatnya struktur organisasi, adanya sumber daya manusia, dan sumber keuangan pastinya ya guys. Kalau udah ada sumber daya manusia dan ada juga sumber daya keuangan. Nah, di struktur organisasi yaitu kita membuat atau membentuk suatu struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab. Di sumber daya manusia, kita itu melibatkan relawan, staf, dan juga pemimpin komunitas yang kompeten. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Di sumber daya keuangan inilah kita mengelola suatu anggaran dan sumber pendanaan, termasuk kayak donasi, zakat, ya mungkin lainnya gitu ya guys. Yang ketiga, adanya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini di sini adanya eksekusi program, kegiatan dakwah, dan kolaborasi. Di eksekusi program, yaitu melaksanakan program pelayanan sosial seperti distribusi bantuan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Di kegiatan dakwah, adanya melakukan kegiatan dakwah melalui ceramah, seminar, pelatihan, media sosial, dan juga lain-lain. Yang ketiga itu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kan bekerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, terserahlah antara pemerintah atau swasta gitu kan, bebas. Untuk tujuannya itu ya untuk memperluas jangkauan dan dampak program gitu kan, dampak program yang kita buat. Nah, yang keempat itu adanya pengawasan dan juga evaluasi. Kalau udah ada pengawasan pasti adalah evaluasi kan. Nah, di pengawasan dan evaluasi ini adanya monitoring, evaluasi, feedback gitu. Di monitoring yaitu memantau pelaksanaan program untuk memastikan berjalan sesuai rencana. Di evaluasi, melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga itu feedback, mengumpulkan umpan balik dari penerima manfaat dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dakwah. Yang kelima, pelaporan dan dokumentasi. Di pelaporan, menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan dan hasil program untuk stakeholder dan donor. Yang dokumentasi, merekam semua kegiatan dan pencapaian sebagai referensi dan bukti keberhasilan. Oke, masuk ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini, yang keenam ya, tentang pengembangan peningkatan kapasitas. Oke, baik, yang keenam itu adanya pengembangan dan peningkatan kapasitas, yaitu adanya pelatihan dan inovasi. Di pelatihan itu memberikan pelatihan kepada staf dan relawan untuk meningkatkan kompetensi. Di inovasi, mengembangkan metode dan pendekatan baru untuk pelayanan sosial dan dakwah yang lebih efektif. Sistem kerja ini memastikan bahwa manajemen sosial dan dakwah dilakukan secara terstruktur atau terencana dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Nah, di sini juga ada tujuan dan contoh kegiatannya. Tujuan manajemen pelayanan sosial dan dakwah itu apa aja sih, kan mungkin kalian kepo gitu kan. Nah, jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyebarkan ajaran Islam gitu. Oke, masuk ke slide berikutnya. Kita
membangun masyarakat yang harmonis. Nah, gitu. Jadi, ada pun juga contoh kegiatan dalam manajemen pelayanan sosial dan dakwah, yaitu distribusi zakat dan sedekah, memberikan bantuan finansial atau material kepada yang membutuhkan, layanan kesehatan, mengadakan klinik kesehatan gratis atau penyuluhan kesehatan. Itu kan banyak kan diadakan kayak klinik kesehatan gratis dan penyuluhan ke masyarakat gitu ya, untuk mengecek kesehatan kan. Terus adanya juga pendidikan, menyelenggarakan kelas pendidikan agama, seminar dan pelatihan, ini juga banyak. Penyuluhan dan bimbingan, memberikan penyuluhan tentang kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam seperti pernikahan, keluarga, dan etika sosial. Dengan manajemen yang baik, pelayanan sosial dan dakwah dapat dilakukan secara efektif dan efisien, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan menyebarkan nilai-nilai positif dari ajaran Islam. Oke, baik, dikarenakan sudah habis di materi, kita selanjutnya masuk ke tentang bab soal. Nah, di sini terdiri dari ada 4 soal ya. Insya Allah mudah lah. Oke. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen pelayanan sosial? Yang A, manajemen yang berfokus pada produksi barang. B, manajemen yang berfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. C, manajemen yang berfokus pada perdagangan. D, manajemen yang berfokus pada pemasaran produk. Kira-kira apa nih jawabannya? Oke, baik, benar, jawabannya itu B, manajemen yang berfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Gitu, kok bisa gini-gini. Oke, nanti kita masuk ke bab pembahasan kenapa bisa jawabannya B ya. Yang kedua yaitu elemen penting apa nih? Oh ya, bab soal kedua ya. Elemen penting dalam manajemen pelayanan sosial adalah A, keuntungan finansial, B, kualitas pelayanan, C, pengurangan biaya, D, peningkatan produksi. Kira-kira apa nih guys jawabannya? Yaitu B ya guys, kualitas pelayanan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Dua soal lagi nih, nomor 3 dan 4. Nanti kita bakal masuk ke pembahasan. Nomor 3, metode dakwah yang paling efektif di era digital adalah A, ceramah langsung, B, penyebaran pamflet, C, dakwah melalui media sosial, D, diskusi kelompok kecil. Kira-kira apa nih jawabannya? C, dakwah melalui media sosial. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan evaluasi dalam manajemen dakwah? A, proses perencanaan kegiatan dakwah, B, pengukuran efektivitas kegiatan dakwah, C, proses pengorganisasian sumber daya dakwah, D, proses pelaksanaan kegiatan dakwah. Apa ya kira-kira? Jawabannya B ya guys, proses pengukuran efektivitas kegiatan dakwah. Oke, baik, karena soal sudah dibacakan, kita masuk langsung ke bab pembahasan dari soal ya. Yang pertanyaan 1 tadi itu kan, apa yang dimaksud dengan manajemen pelayanan sosial? Jawabannya B kan tadi kan, manajemen yang berfokus pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Mengapa kok bisa? Itu jawabannya. Nah, ini penjelasannya. Manajemen pelayanan sosial adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Fokus utamanya adalah bagaimana memberikan layanan yang berkualitas dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, bukan pada produksi barang, perdagangan, atau pemasaran produk. Itu guys jawabannya. Sama seperti yang udah dijelaskan di materi tadi ya. Ada kan tentang manajemen pelayanan sosial ini kan. Nah, pertanyaan yang kedua itu tadi elemen penting dalam manajemen pelayanan sosial adalah jawabannya B, kualitas pelayanan. Mengapa? Karena kualitas pelayanan adalah elemen kunci dalam manajemen pelayanan sosial. Hal ini mencakup seberapa baik layanan yang diberikan dan seberapa efektif layanan tersebut dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
Fokus pada kualitas pelayanan memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperhatikan aspek kepuasan dan keberlanjutan kepada masyarakat, keuntungan finansial, pengurangan biaya, dan peningkatan produksi lebih relevan untuk manajemen bisnis atau industri. Sementara dalam pelayanan sosial, prioritas utama adalah kualitas dampak positif terhadap masyarakat. Oke, baik, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, pembahasan soal nomor 3 dan 4 ya guys. Nah, pertanyaan nomor 3 itu tadi kan, metode dakwah yang paling efektif di era digital adalah, jawabannya C ya, dakwah melalui media sosial. Mengapa? Karena di era digital, media sosial menjadi platform yang sangat efektif untuk menyebarkan pesan dakwah karena jangkauannya yang luas dan mampu untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens. Media sosial memungkinkan penyebaran konten dakwah dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, siaran langsung yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan cepat dan efisien. Nah, ceramah langsung, penyebaran pamflet dan diskusi kelompok kecil tetap penting, namun itu tidak seefektif media sosial dalam hal jangkauan dan keterlibatan audiens di era digital ya guys. Nah, itulah jawabannya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan evaluasi dalam manajemen dakwah? Yaitu B, proses pengukuran efektivitas kegiatan dakwah. Mengapa? Karena evaluasi dalam manajemen dakwah adalah proses sistematis untuk menilai seberapa efektif kegiatan dakwah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menentukan apakah metode dan strategi dakwah yang digunakan berhasil atau perlu disesuaikan. Proses ini membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas dakwah di masa mendatang dengan memberikan umpan balik yang berguna bagi pelaksana dakwah. Perencanaan pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan dakwah adalah tahap-tahap lain dalam manajemen dakwah. Namun evaluasi secara khusus fokus pada pengukuran hasil dan efektivitas. Nah, alhamdulillah udah terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaannya ini. Dan kita juga sudah selesai di bab pembahasan soal. Setelah terjawab semua pertanyaan di bab pembahasan soal, maka juga materi juga sudah selesai dan di sini kita masuk ke bab kesimpulan ya guys. Nah, adapun kesimpulan yang saya buat yaitu manajemen pelayanan sosial dan dakwah melibatkan pengelolaan program-program untuk membantu masyarakat secara sosial dan spiritual. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat melalui pendekatan yang terencana dan berkesinambungan. Dalam praktiknya, manajemen ini mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen umum dengan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila terdapat banyak kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Syukran jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah melihat presentasi saya ini, sudah mendengarkan presentasi saya ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye.